Sesudah Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya, dia tinggal bagi murid-muridnya. Lalu murid-murid berkumpul yang ke ruang di upper room itu ya, ruang atas itu. Dan pada hari Pentakosta mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Baca dulu kisah 2 ayat. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk katakan. Akibatnya murid-murid penuh Roh Kudus, dan ada satu murid namanya Ananias yang berdoa di Damaskus ya, Damsyik. Suatu pagi Ananias ini berdialog, ngobrol dengan Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, Ananias, ya Tuhan, pergilah ke jalan lurus. Di sana ada seorang murid yang ada seorang bernama Saulus, matanya buta, tapi sekarang sedang melihat penglihatan. Ada orang namanya Ananias sedang meletakkan tangan atas kepalanya. Berdoalah supaya matanya terbuka dan dia dipenuhi Roh Kudus. Ya Tuhan, tapi ini orang terkenal nih, tukang bunuhin orang Kristen. Jangan takut, dia adalah Allah terpilih bagiku, dan dia akan mengalami banyak sengsara. Bagi namaku, dia akan berdiri di depan, dia akan beritakan Injilnya antara orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, dan berdiri di depan raja-raja. Lalu Tuhan pergi, dan Ananias ini ketemu Saulus. Saulus sedang berdoa, tiba-tiba ketika ada orang buka pintu, langsung dia bilang, Shalom, Shalom. Engkau Brur Saulus ya? Kau pasti Ananias. Padahal matanya buta. Aku sudah melihat kau bakal datang. Jadi ini Paulus itu buta mata jasmaninya, tapi celik mata rohnya. Ya, kadang-kadang orang itu supaya mata rohnya bisa celik, kadang-kadang dibutakan dulu matanya. Ya, kalau ke jalan itu yang Tuhan tempuh ya apa boleh buat. Ya, Tuhan tidak suka ya, tapi mungkin lebih baik Anda supaya mata rohnya terbuka, lebih baik niru orang yang dibutakan matanya, yaitu banyak menyembah sambil matanya merem. Dan menyembah matanya jelalatan terus saja. Engkau tidak masuk dunia roh, mata rohnya lihat dunia aja. Apalagi ada orang bawa buntelan duit gitu ya, mata ini gede. Udah tidak bisa masuk dunia roh itu. Mata duitan bisa. Kisaran 9 ayat 17. 1, 2, 3. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, Saulus, saudara, Yesus yang telah menampakkan diri padamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku padamu supaya engkau dapat melihat lagi penuh dengan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi, saudara? Karena Ananias ini hidup dalam roh, dia selalu komunikasi dengan Tuhan, dan bisa lihat Tuhan, bisa dengar Tuhan. Sekali diperintah dia nurut, apa yang terjadi? Satu orang ini berubah jadi rasul yang luar biasa, keliling sampai ke Eropa 3 kali ya, sampai bawa Injil. Dan karena ini mengabarkan Injil pada orang kafir, Anda yang tadinya kafir juga jadi orang Kristen, betul ya? Jadi ini orang luar biasa itu. Sedangkan Ananias cuma sekali itu toh dicatat dalam Alkitab, dia menurut kehendak Allah, kehendak Tuhan, dan selebihnya tidak ada lagi namanya disebut. Tapi upahnya Ananias sama besar dengan upahnya Paulus. Percaya? Nah, itu kasih ukurannya gini ya. Kamu kasih secangkir air sejuk saja kepada orang yang menjadi murid Yesus, kamu itu pahala tidak hilang. Kalau kamu menerima Nabi, upahmu sama seperti Nabi itu. Nah, cuma terima numpang Nabi, upahnya kodok si Nabi yang mungkin karena bernubuat dilemparin batu, dilemparin telur busuk. Tapi upahnya di surga Anda dapat juga. Luar biasa kan? Jadi ini apalagi tumpang tangan atas kepalanya Saulus sekali saja, ini jadi rasul besar. Upah rasul ini juga menjadi bagian dari hidupnya Ananias.
karena dia dengar suara Tuhan dan mentaatinya. Jangan jadi melayani Tuhan itu bukan harus selalu repot aja tiap hari ya, keluyuran kemana-mana, itu belum tentu melayani Tuhan. Biasanya itu orang tuh melayani dirinya sendiri, gara-gara nggak betah di rumah, jadi tiap hari keluyuran aja. Kalau ditanya kamu mana, cari jiwa. Bagaimana? Saya tim doa, pelayanan doa. Pada waktu kumpul doa itu ya tidak doa kok, diem aja mulutnya. Mau ikut merem, amin. Kalau ini doa, amin. Yang lain doa, amin. Oh, saya tim doa, pendoa syafaat. Banyak orang Kristen sekarang punya jobless job, kerjaan yang tak ada kerjanya itu. Paulus lihatnya, dia penuh dengan Roh Kudus, dan salah satu yang sangat menonjol ketika dia di sebuah Siprus kalau saya tidak salah, ya gubernurnya ini si orang ini ya, gubernurnya ini Paulus jumpa dia, diundang dan dia bicara tentang Injil. Ada temannya gubernur ini si Elimas yang tukang sihir, iri hati sekali. Ini orang apaan cerita itu jadi dengerin, jadi sering bisik-bisik di kupingnya di sampingnya, itu bohong. Mana ada orang mati untuk menebus dosa orang lain? Ada. Itu cerita bohong, jangan percaya. Lama-lama Paulusnya bergetarnya. Dia tahu ini orang lagi beritakan Injil, jalannya Allah yang benar, kok ini menyimpangkan saja terus. Maka dia berteriak. Ya, ini ya, baca dulu. Tuh, 2-3. Tapi Saulus yang disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, hai anak iblis, kau penuh dengan berbagai tipu muslihat dan kejahatan, kau musuh segala kebenaran, tidakkah kau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Lalu belakangnya, matamu akan buta seketika lamanya. Dan tiba-tiba matanya gelap, dia meraba-raba sampai gubernur ini terpesona. Bukan main, Injil disertai kuasa dahsyat. Jadi ada waktunya di mana hamba-hamba Tuhan yang penuh Roh Kudus ini harus menghadapi tantangan dengan frontal, berani gitu. Dan efeknya apa? Karena demonstrasi kuasa Allah, banyak orang bertobat dan percaya. Itu terjadi hanya karena kepenuhan Roh Kudus. Yang nggak penuh Roh Kudus tentu nggak berani gitu. Ambil ngeliatin orang dibisikin terus sama dukun sihir, oh Tuhan tolonglah, Tuhan tolong supaya dia jangan percaya sama dukun itu. Oh Tuhan, kami berdoa selamatkan dia, selamatkan jiwanya Tuhan. Sementara si gubernur sudah kecekokan, dicekokin, nggak berani mencegah. Banyak keluarga-keluarga gitu ya. Papahnya yang tadinya konghucu, yang sembayangan kepekong gitu, tidak berani nginjilin selama itu. Begitu masuk rumah sakit, anak-anaknya pada berdoa, Tuhan tolong supaya papa disembuhkan, supaya dia percaya akan kuasamu. Terus telepon Pak Andres, tolong doain, papa saya di rumah sakit, papa umurnya sudah 70 tahun Pak, tapi kalau bapak bisa doakan supaya dia sembuh, seluruh keluarga pasti bertobat semua Pak. Dan selama hidup pun tidak diinjilin, tidak ada yang berani Pak. Nah sekarang sudah kayak apa kondisi? Sudah megah-megah Pak. Sorry terlambat. Ya tengok kondisinya, tergantung kondisi ya. Sudah tua banget ini ya. Sudah Tuhan, aku berdoa, pegang tangannya buat dia melihat Engkau, ampuni dosanya dan jangan lepaskan tangannya. Anytime Tuhan dia meninggalkan dia, pegang terus tangannya, bawa dia ke surga. Tolong Tuhan. Mana mujizat kesembuhan? Wah parah penyakitnya, minta mujizat, nggak bisa. Mumpung ada waktu di dunia, berani nggak ngabarin Injil? Dengan risiko apa? Marah, papanya marah, diusir, ya kabur, nggak apa. Berani gitu. Jangan kok nunggu kalau sudah mau mati baru minta mujizat. Enggak, berani mengabarkan Injil kepada keluarga. Amin. Wah tapi ya tidak berani loh Pak. Itu tandanya kok tidak dipenuhi Roh Kudus. Kalau dipenuhi Roh Kudus berani. Dulu saya kecil tuh takut setan, takut sama
setan, takut sama perempuan, takut masa depan.